emang cewek tuh biasanya emang begitu ya, Iya. ngirim-ngirim suatu hal. Ya makanya aku kirimin hiburan di Reels, di TikTok. Iya, aku kehibur tapi maksudnya nggak mesti kali kita dikit-dikit ke sana, dikit-dikit kita Nggak mesti pengen. dikit-dikit kesana. Menyangkut percaya diri paling penting sih menurut gue. Jadi karena ya gue yakin eksplorasi untuk melakukan banyak hal ketika urusan ranjang itu yang bisa membangun hubungan lo jadi lebih baik, komunikasi ke depan pun jadi lebih baik. Terbakar aku melibatnya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Bosen? Males banget nih. Ini lagi genjreng lagi. Gue denger lagu itu keinget sama si Jalva tuh gue. Si Jalva dia kan emang begitu ya. Enggak, si Jalva kan sering ngasih kayak misalnya link tempat kafe atau enggak kayak misalnya dia kan juga sekarang lagi sering olahraga ya. Tuh, pokoknya dia tuh banyak kegiatan yang menurut gue ngapain sih begitu-gitu kayak, "Yang, ayo dong minggu ini kita padel ya, minggu ini kita golf ya." Mending kalau seminggu sekali, Bang. Dia tiap hari, Bang. Maksud gue kan, aduh, Itu satu. Hah? Ada gitu. itu dia tuh. Makanya si Jalva kayak, lu nggak nyadar cowok lu siapa? Gitu ya kan? Maksud gue, gue bete tuh, Bang. Maksud gue, orang kaya? hah? Lu bukan orang kaya? Menuju. Amin, gue bantuin. Maksud gue, ya gitu kan lebih enak kalau di rumah aja santai kita Chill dong. chill dan lebih dapat quality time-nya. Mana Karena kita enak bisa di rumah? ngobrolin. Dugem. Bro, Dugem tuh enak. terlalu bahaya nih, Bro. Duduk gemeter. Lu di bajanya duduk gemeter. Ya joget-joget gitu bareng sama cewek lu. Ya Allah. Seru. Enggak, gue Kurangin saran gue mah kayak gitu. Ya elah, Ngeri masalahnya. Ngeri kenapa? Ya ngeri aja. Pokoknya ngeri lah ya. Kan enak explore gitu. Iya, tapi Kebanyakan emang dia tempat. jiwanya masih begitu, Bang. Gue banget. justru gue kebalikan banget, energi gue kayaknya ya udahlah, kita kan bisa meromantisasi banyak hal di ya kalau misalnya kita santai ya kan. Gue kalau sesekali oke, kayak misalnya olahraga yuk, golf, kebetulan kan emang gue ada basic. Basic apa? Basic karate tadi. Maksud gue kalau sesekali oke. Cuma dia nih hampir tiap hari tuh ada aja, Bang, ganti apa kegiatannya ada aja. Ada aja ya. Pernah ngajak ini nggak? Pernah ngajak si Java ikut kegiatan lu? Iya. Diomongin baik-baik gitu. Maksud gue kan lu terkesan terbebani karena ngerasa itu kerjaannya itu komunitas Jalva doang nih. Kebetulan gue kan komunitas capoeira. Gue sempat ngajak sama si Jalva. Sayang, kamu mau ikut aku nggak? Eddie Guerrero ada ya? Gue ada ya. Gue suruh begini dia nggak mau si Jalva. Iya kelihatan di dalam. Tapi gue selalu dipaksa untuk ngikutin kegiatan apa yang dia mau. Nah, itu kan gue bete jadinya. Tapi dia kayaknya kelihatannya emang anak kekinian banget ya. Anak kekinian. Kafe gitu ya. Kafe. Nonton di bioskop. Iya, dia mah Ya mungkin karena yang ngerasa lu terbebani karena itu terkesan mahal kali ya. Mungkin bisa yang bisa jadi. Spendnya. Iya, sedangkan gue kan makan hari-hari biasa-biasa aja kan. Yang penting menurut gue, ini layak gue makan. Tahu telur bisa apa di hari Senin? Telur dadar. Selasa telur balado. Iya, terus Rabu dadar telur. Apa? Tumben gak datang dia ke sini. Cewek lu? Coba gua konekin dulu ya. Konekin. Telepon aja, mungkin dia tiba-tiba ngasih surprise lu datang sini. SMS. Baru ngirim link kan ke lu kan? Tadi malam sih. Baru mana? Ngajak apa tuh? Ngajak tadi olahraga. Yang satu nggak bisa gue sebutin nih. Kenapa tuh? Ya sorry, ini privasi gue ya. Kalau lu biasa gimana kalau sama cewek lu? Cewek lu gitu juga nggak? Kayak si Jalva kayak misalnya, yang kesini yuk, yang inti ngapain yuk, gitu lah. Cewek gua mah Enak. bebasin gua. Oh, enak. Lu mau kemana pun terserah. Gue juga gitu ke cewek gue. Lu mau kemana pun terserah. Lu pacaran di sini mereka? Pacaran, Bang. Pacaran. Tapi saling percaya ya, bebas Saling ya. percaya. Wah, gila, hidup terserah mau kemana. Western banget ya. Yang penting Cowboy banget. rumahnya baik lagi kita berdua. Ke rumahnya. Ke rumahnya Dalam, bro. masing-masing. Tapi kalau ternyata lu terlalu ngebebasin, akhirnya cewek lu ngerasa, si Gente mah udah percaya ini sama gue jalan masih obet misalnya. Ya nggak apa-apa. Oh. Begitupun gue. Gimana? Begitupun gue. Terserah gue. Lu makanya dengerin, Bang. Iya. Ya udah. Enggak, dia kan terlalu bebas, maksudnya ya udah kamu kemana, aku silakan aja, yang penting aku juga bebas. Nah, misalnya suatu saat ternyata si ceweknya selingkuh nih. Oh gitu. Iya, lu gimana tuh? Nah gini, tahap selingkuh gue tuh
bukan di batasan jalan berdua. Apa tuh? Oh gitu, standar selingkuh lu ya? Iya, Lu standar jam selingkuh dua kan masih beda-beda. aman. Iya. Kalau jam 2 nggak apa-apa, Oke. siapa tahu teman atau rekan bisnis nggak ada yang tahu kan. Bisnis. Nggak ada yang tahu, Oke, terus jalan dia berdua memang akan terserah. bisnis, ngobrol gitu ya, Kerjaan berdua tiba-tiba ketemu dua yang lain kan bisa juga. Jadi apa standar lu menyebutkan kalau pacar lu selingkuh? Nah, ya indikatornya apa tuh? Standar gue pacar gue selingkuh adalah ketika Ketika masuk. masuk mana? Maksudnya masuk obrolan terus ke lain-lain enggak? Apa? Iya, masuk. Pokoknya inilah ya, kalau udah sampai Udah sampai yang gitu ya. gitu. Itu tuh. Berarti kalau cuma sekedar chatting tapi ada kata-kata romantis gitu lo nggak masalah. Itu gimana, bahaya ya? Nggak ada apa-apa. Kayak misalnya sih. aku kamu lah manggil sama cewek lo. Kamu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Ini gue penasaran nih. Kenapa? Ini kan dia udah nikah nih. Ayo coba. Kalau istri lu bang, ya. Apa? Tapi kan lo karena udah serumah ya paling kayak suka nunjukin gitu nggak, kayak misalnya yang lihat nih ada video ini FVP nih lagi tempat apa, liburan apa, suka gitu juga ya. Cuy, kalau lu udah suami istri tuh, itu masih akan tetap ada. Dia Lu kalau lihat inbox TikTok gua 20 setiap hari, isinya gitu, isi ini. dari istri Itu tapi udah beda lagi, Ji. Peran sebagai suami harus seperti apa? Peran sebagai istri, sebagai ayah harus seperti apa? Yang gitu-gitu. Ya ada juga sih selipan-selipan kesana kesini membawa alamat gitu ada. itu dia bang. Nggak asik banget tuh bang. Nggak asik ya, antara juga rasain. Gue telepon Masih jauh. dulu kan. Iya, Ya, boleh, telepon boleh. kali lah. Siapa tahu bisa ngobrol sini. Tapi jangan denger, kan ngobrol aja. Nggak diangkat nih. Nggak diangkat. Belum kering kali. Aduh, ya udahlah biarin aja deh. Dia mau datang kayak biasanya sih dia suka datang nih Dadah. jam-jam segini, pas banget, cuman tahu kemana. 1 hour later. Hai guys. Ya ampun, lu bakal dupa. Mau duduk sini ya? Lu bakal dupa ya? Kok tiba-tiba muncul. Kamu nggak ini sih tumben nggak cipika-cipiki aku? Ngapain aku cipik-cipik kamu, Bu? Orang ketemu tiap hari. Bosen lu sih, lagian monoton hidup lu, makanya dia Kan kesel. aku udah kirimin tuh di TikTok, di Reels. Tetep aja. Lu dibalas sama dia? Enggak. Enggak. Di- Didiem. Dibalas kali. Kok nggak? Stiker doang ya. Nih oke, sekarang aku DM. Ya, Ya kan udah di sini. basi ya. Ya udah deh. Ya lu juga sih. Ini gini nih bang. Jadi Apa? kenapa sih ini kayaknya dua kepala ini nggak bisa nyatu, yang satu. Oh, lagi curhat, nggak ada aku Enggak, gitu. enggak. Yang penting kan curhat, Solusi. bukan ngejelek-jelekin bang ya. Iya. Ini nih biar kita ketemu titik tengahnya. Gitu, solusi. Jadi kayaknya dengan lo mengirim link yang terus-terusan, kayak terkesan apa ya, demand-nya mungkin demand ya, BM-nya terlalu banyak mungkin kayak gitu. Iya Udah, gitu, kalau pokoknya kamu- link-link itu tuh yang bikin dia kayaknya ngerasa, bisa nggak sih kita sebenarnya lebih chill aja ngejalanin semuanya di rumah, nonton kayak gitu. Kalau di rumah nonton doang ngapain? Nonton? Bosan. Masak kan bisa kita eksplorasi Kan ada masak. Mbak. Ya, 3. Bener emang bukan tabiat, emang cewek tuh biasanya emang begitu ya, Iya. ngirim suatu hal. Kan kalau di chat ngobrolnya udah kayak gitu-gitu aja, biasa kabar-kabaran. Teleponan juga cuma nemenin kamu kerja doang. Justru itu tantangannya, kita gimana caranya untuk bisa menjaga hubungan dengan segala aktivitas yang gitu. Ya makanya aku kirimin hiburan di Reels, di TikTok. Iya, aku kehibur tapi maksudnya nggak mesti kali kita dikit-dikit ke sana, dikit-dikit kita Nggak pengen. mesti dikit-dikit ke sana, yang penting gue lagi kayak nonton tenis, dah baru mau ke sana, bola sana, bola ke sini, bola ke sana. Mungkin mau nonton tenis. Gue mengerti keadaan kalian bro gini. Intinya sebenarnya memang dia perempuan dimanapun mostly akan seperti itu. Dia pasti akan ngirim. Nah biasanya banyak perempuan yang mengirim itu karena beberapa kebutuhannya belum terpenuhi. Iya gak? Bener gak? Iya. ya diresponnya aja deh, minimal basa-basi. Kayak kalau misalkan dikirim Reels gitu, oh iya lucu sayang, padahal nggak lucu. Kayak Nah, cuma butuh afeksi itu aja doang ya. kok. Iya, jadi sebenarnya kan hubungan monoton yang lo lakuin, bukan apa ya, yang ada di hubungan ini sebenarnya nantinya yang ngaruhnya ke hubungan ranjang juga sih. Takutnya ketika itu terjadi sangat monoton, tidak ada kepercayaan diri lo untuk mengeksplorasi apapun yang ada hubungannya dengan urusan ranjang nanti ketika setelah menikah. Itu kadang ya kalau dibilang memang apa ya, ketika klimaks atau enggak itu kadang bisa mindset yang menentukan kan. Mindset dalam artian
Ya, ini once lo berhubungan badan ataupun emang ya berhubungan intim ataupun lo ketika pada titik orgasme kadang lo bisa mengatur itu lewat mindset. Nah, kadang ketika ketidakpercayaan diri yang lo bangun itu yang akhirnya membuat lo ngerasa lo nggak pede di hubungan percintaan di urusan ranjang itu yang akhirnya karena tidak ada komunikasi terus juga ngerasa ketika lo sudah terpenuhi akan masing-masing ya udah egois sih, maksudnya selfish dalam artian seperti itu. Jadi ya gue karena gue udah enak udah gue tidak bertanya ke istri gue kayak gitu. Ini udah oke belum ya? Menurut kamu ada yang perlu? Ya mungkin setelah melakukan itu lo ada review nih. Ya, saya di menit ke-1 sampai ke-3 ya, itu reviewnya seperti apa ya? Apakah apa namanya kurang di awal ya seperti apa ya gitu. Jadi hal yang seperti itu menyangkut kepercayaan diri paling penting sih menurut gue. Jadi karena ya gue yakin eksplorasi untuk melakukan banyak hal ketika urusan ranjang itu yang bisa membangun hubungan lo jadi lebih baik, komunikasi ke depan pun jadi lebih baik, nggak cuma ngurusin selesai di ranjang, terus setelah ranjang itu semua mood jadi enak, ngomongin rumah tangga jadi menyenangkan, kayak gitu-gitu. Jadi gue rasa komunikasi yang baik harus dibangun dari sekarang. Jangan sampai monoton apapun itu. Nah, gimana guys? Lo ngerasa itu penting nggak buat lo nanti ke depannya untuk merubah ini setidaknya lah? Nggak masuk akal. Segini Sandi sayang. Gak maksud gua, ya apapun itu yang doi kirim hargain dulu. Lu tonton setidaknya. Kalaupun lu tonton lu respon. Oke sayang, siap sayang. Tidak, Zalfa juga harus ngertiin juga sih. Nah, mungkin ya belajar sama-sama ngerasa biar hubungan ini nggak monoton, biar nantinya bisa eksplorasi apapun itu ke depannya, biar ada hal-hal baru karena yakin ya gue sangat yakin setahun mungkin masih ada anget-angetnya dikit. Once itu berjalan 2 tahun 3 tahun ya yang lo lakuin pasti ya akan semonoton itu sih. Jadi gue harap kalian saling mengerti untuk ada percikan-percikan baru ketika menjalani hubungan itu sih. Emang gak ada salahnya nih bawa bapak-bapak di sini. Gila. Kita udah Iya. Nah, bubar. Dadah. Bye guys. Ya udah sekarang yuk ke dugem. Ya elah, dugem lagi dong.